Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading, temanya adalah saat dia membayangkan dan mengingatmu ya. Seperti apa isi videonya? Aku juga nggak tahu. Nih, aku baru lihat kartu-kartunya juga ini yang udah aku shuffle. Ini genre reading bisa resonate, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oh ya, karena kita mau ngecek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai aja. Saat dia membayangkan dan mengingatmu. Aku tuh sebenarnya agak males ya kalau pakai deck yang kayak gini. Kelihatannya tuh gemes ya kan, full color, warna-warni. Tapi karena aku tuh ngebacanya kebanyakan kan pakai intuisi ya. Intuisi aku tuh lihat kode-kode atau simbol-simbol di gambar. Kalau simbolnya sedikit aku jadi apa? Susah gitu bacainnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Saat dia membayangkan dan mengingatmu, dia ini seseorang yang suka daydreaming ya. Daydreaming tuh kayak suka ngebayangin sesuatu, suka menghalu, suka ngebayangin kamu juga, atau suka berandai-andai gitu. What if. Misalnya dia kan ngebayangin kamu nih. Udah deh tuh ya, ngebayangin seandainya misalnya ya kamu masih dekat sama dia, seandainya misalnya kamu bisa jalan sama dia, bisa pergi, bisa ngobrol atau bisa komunikasi lagi. Nah, seandainya itu ini relate ya. Dari gambarnya aja lihat tuh, kayak kucing yang lagi ngebayangin sesuatu nih. Aku kasih lihat tuh ya kan, ini kan temanya kan saat dia membayangkan ya dan mengingatmu. Ya tuh, kucingnya kayak lagi ngebayangin sesuatu. Lagi ngelamun dia. Ngelamun apa nih? Ngelamun aneh-aneh ya. Nah, makanya aku bilang dia tuh kayak suka menghalu. Suka halu-halu ngebayangin ya, berharap juga mungkin. Pokoknya pikirannya tuh full of inilah, tentang kamu lah ya. Di sini ya dia ngerasa kayaknya susah banget sih untuk punya hubungan sesuai harapan atau keinginan dia gitu. Atau kalau kamu orangnya egonya tinggi atau gengsian, ada juga mereka yang bilang kamu orangnya susah banget sih buat dideketin atau dimiliki, atau susah banget buat diatur gitu. Kayaknya ya mungkin kamu keras kepala, atau susah diajak kompromi, atau susah diajak komunikasi atau kerjasama dalam hubungan. Mungkin kalian punya perbedaan pola pikir atau pandangan-pandangan. Jadi dia maunya apa, kamu maunya apa, terus nggak ketemu tuh titiknya. Jadi dia ngerasa susah banget ya ini hubungannya, jalaninnya berjalan sesuai keinginannya gitu ya. Tapi yang jelas dia suka ngebayangin kamu. Ini ya, karena aku lihat di gambarnya ini kucingnya tuh lagi dreaming of ya, lagi menghayal gitu ya, lagi menghayal. Nah, ini kucingnya mirip juga nih, kayak lagi membayangkan sesuatu. Nah, dia ngerasa kamu itu ya seseorang yang kayak pengen dia dapetin gitu loh. Tapi kalau dilihat dari mata kucingnya itu kayak mata seseorang yang sedih, yang penuh dengan kesedihan, kegalauan. Kayak kok kamu seseorang yang sulit dia gapai, sulit dia miliki, sulit buat deket sama kamu. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu kok cuek banget gitu ya. Apa kamu gak peduli lagi sama aku? Apa kamu memang mau menjauh, gak mau deket atau
nggak mau berhubungan lagi sama aku. Kamu beneran udah nggak peduli ya? Nah, ada yang ngomongnya kayak gitu. Matanya penuh kesedihan ya. Tapi ada juga yang mikir gini, kamu mah mancing-mancing doang tapi nggak mau deketin. Dia tahu nih, misalnya kamu suka posting-posting sesuatu ya, mungkin di sosial media. Dia tahu postingan kamu tuh semuanya tuh sebenarnya memancing dia supaya dia lihat, dia kepoin, ya supaya mungkin ya dia nggak lupa sama kamu atau apa. Tapi ada yang bilang jadi kayak kamu mah mancing-mancing doang tapi nggak ada yang kamu lakuin buat hubungan ini. Nah, ada yang bilang kayak gitu, kayak kesel gitu ya. Kamu sengaja mancing tapi kamu nggak mau lakuin apa-apa, tapi kamu cuekin dia, tapi kamu ya cuek sama dia. Ini kalau dilihat dari gambar-gambarnya kenapa sedih-sedih banget ya. Tuh, sad ya, kucingnya kenapa sad semua ya. Saat dia membayangkan dan mengingatmu, ada yang saking seringnya keinget kamu, mungkin kalian ada masalah, jadi dia tuh sampai susah makan, nggak selera makan, nggak nafsu makan ya, sampai dia tuh nggak peduli sama siapapun yang mencoba flirtingin dia, menggoda dia, atau orang-orang yang mau mendekat ke dia. Ada orang-orang tuh sebenarnya yang mau mendekat ke dia, tapi dia nggak peduli, dia cuek, kayaknya dia fokusnya ke kamu gitu. Ya aku ngerasa kalian ada sesuatu lah ya, konflik atau salah paham mungkin ya, sensi apa. Nah jadinya dia kepikiran di situ dan gak ada perubahan juga kan sama hubungan kalian. Kayak gitu-gitu terus ya, kamunya diem, dianya juga diem. Jadi dia bingung ini harus gimana ya. Jadi dia mungkin stuck di kamu, tapi jadinya tahu nggak apa, menghambat dia untuk membuka hati ke orang lain. Jadi dia stucknya di kamu aja. Ya, tapi ada juga mereka tuh yang kayak menghindar dari kamu ya. Ya pas ingat kamu itu dia mikirnya kayaknya aku harus menghindar deh atau jaga jarak dari kamu. Kayaknya kita nggak bisa deket atau nggak bisa sedekat itu. Tapi dia tetap keep watching you ya, dia tetap mantau kamu, tetap kepoin kamu, walaupun fisiknya menjaga jarak atau menghindar, tapi matanya tuh tetap kepoin kamu. Ya mungkin hati nggak bisa bohong ya, mungkin hatinya masih ke kamu sama feelingnya. Saat dia membayangkan dan mengingatmu, dia tuh gemes, tau gak sih, sama kamu. Kamu tuh kayak cuek-cuek, menggemaskan gitu. Kamu cuek sama dia, tapi kayak dia tuh gak bisa marah sama kamu. Dia gak bisa kesel, gak bisa yang kayak mencaci-caci gitu ya, mencaci maki kamu. Dia kesel, tapi dia gak bisa marah sama kamu. Malah dia tuh jadinya gemes gitu. Kamu kenapa cuek banget sih sama dia gitu. Kamu beneran nih udah gak peduli lagi sama aku gitu ya. Kayaknya kamu asik banget sama diri kamu sendiri, sama dunia kamu sendiri ya. Atau kamu ada yang lain, atau kamu memang udah gak mau sama aku. Nah kayaknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan ya yang hadir di kepalanya itu. Dia gak nemu jawabannya. Nah makanya ada dari mereka tuh yang stucknya masih di kamu. Aku juga ngerasa entah ya kenapa dia itu kayak nggak bisa ngelakuin sesuatu untuk hubungannya sama kamu. Di sini kalau aku lihat yang tebaran pertama ya, ini seseorang yang nggak ngelakuin apa-apa, lebih ke ya dia kepoin kamu doang. Mungkin dia bimbang kali ya mau ngelakuin sesuatu karena mungkin dia juga ragu sama kamu, atau kamu juga diem aja. Jadi dia nggak yakin kamu tuh sebenarnya ada feeling nggak sih ke dia, atau ada perasaan nggak sih ke dia. Dia jadi bingung gitu loh. Kalau bingung sama perasaan seseorang kan pasti dia juga bingung apa yang mau dia lakuin. Kadang seseorang itu ngelakuin sesuatu ya ini tergantung sikap kitanya kan. Kalau dia bingung sama sikap kamu ya dia juga bingung apa yang harus dia lakuin ke kamu ya. Saat dia membayangkan dan mengingatmu,
Mungkin kamu pernah marah sama dia, itu dia ingat momen dimana kamu marah, tapi ada juga mereka yang mikir, kayaknya kamu masih marah deh, masih kesel sama dia, jadi dia takut banget kamu kamu yang pernah marah itu atau marah-marah ke dia, atau kamu yang pernah lagi emosi itu. Dia tuh takut kamu masih marah atau kamu marah-marah, atau dia takut kamu ngomong apa nanti ke dia. Intinya dia takut kamu marah. Dan ada juga mereka yang mikir kamu kayaknya lagi fokus deh sama pekerjaan kamu, sibuk banget. Pasti kamu gak ingat sama dia, pasti kamu tuh udah lupa sama dia. Ya mungkin ya dia udah gak penting kali ya buat kamu. Ada yang rasanya kayak gitu. Sedih banget ya, ini kenapa aku bawainnya jadi lemes ya, jadi ikutan baper ya. Padahal tadi aku habis makan, ini aja aku tuh sambil minum kopi. Tapi kenapa lemes ya. Nah, saat dia membayangkan dan mengingatmu, ada dari mereka yang pengen ajak kamu ketemu gitu ya, ajak kamu ketemu, ngobrol face to face, ke cafe, ajak minum atau apa, pokoknya intinya ketemu lah, mau meet up sama kamu ya. Mungkin dia ngerasa perlu bertemu, perlu menjelaskan atau mengungkapkan, intinya kalian perlu ngobrol atau bicara ya, atau sekedar pengen ketemu aja sama kamu. Mungkin pernah ada dari kalian yang salah ucap atau salah bicara, entah kamu atau dia. Jadi ada yang ngerasa kayak di sini ada sakit hati, tersinggung sama kata-kata seseorang. Kira-kira siapa yang pernah tersinggung atau merasa tersakiti sama kata-kata? Bisa jadi mungkin dia ngerasa gini, kamu pasti masih sakit hati, masih kesel gara-gara dia pernah ngomong apa ke kamu, atau dia pernah salah ngomong apa ke kamu. Ada yang masih ada yang sadar kayak gitu, tapi bisa juga vice versa. Mungkin dia juga kesel kamu pernah ngomong apa yang bikin dia tuh sakit hati atau terluka. Dan ada yang ngerasa udahlah kamu sama dia beda lah gitu. Punya penilaian yang beda, punya cara pandang yang beda. Jadi hubungannya kayak apa ya? Dibilang nggak satu frekuensi, nggak juga sih. Cuma ada beberapa hal yang beda lah pemikiran kalian tuh. Jadi kayak seolah-olah tuh dalam hubungan visi misinya tuh beda. Saat dia membayangkan dan mengingatmu, ada yang ingat kayak pas pertama kali kalian kenal, pas pertama kali kalian ketemu. Kamu tuh menarik perhatiannya banget. Atau kamu mencuri perhatiannya. Ada yang saat ingat kamu itu, ingat kamu yang cantik, kamu yang ganteng, kamu yang menarik, kamu yang menggoda. Menggoda. Ya aku lihat orang lagi mandi gitu ya, jadi kayak pikiran aku jadi kemana-mana nih ya. Gara-gara kemarin ada yang aku bilang bobo bareng gitu kan, jadi di Instagram aku pada bilang, Kak Dinda lucu banget sih videonya, ada yang bilang bobo bareng terus jadi pada ngakak katanya, jadi pada ketawa ngakak lucu katanya gara-gara aku ngomong bobo bareng. Ya kan aku kan banyaknya sesuai ini kan, intuisi aku membaca gambar-gambar, simbol-simbol di sini. Aku baca aja apa yang intuisi aku ngomong ya aku keluarin gitu kan. Kan konsepnya tiada dusta di antara kita kan. Jadi apa yang aku lihat aku omongin, gak ada yang aku tutup-tutupin, gak ada sugar coat juga ya kan, gak ada manis-manis. Aku jujur aja sih. Nah ini saat dia membayangkan dan mengingatmu. Ini tuh tiba-tiba lihat kan, ada orang yang lagi mandi. Apa nih maksudnya? Dia ngebayangin kamu lagi mandi, masa sih? Kan enggak dong, ya kan? Aku takut kena ini sama YouTube ya kan. Tutupin ya. Takut videonya nanti di ini sama YouTube ya, dikasih warning. Tapi enggak sih, kontennya enggak ke situ ya, YouTube ya. Maaf ya.
Nah, saat dia membayangkan dan mengingatmu, eh, kan tadi aku bilang dia ingat kamu yang cantik, ganteng, menarik. Jadi ada yang ingatnya tuh kayak ngebayangin fisiknya kamu yang ideal gitu ya. Kalau maskulin ya, maskulin itu kan visual banget. Apa sih yang diingat? Ya tidak lain tidak bukan ya, misalnya kalau kamu cantik ya dia ingatlah itu tubuh dan fisik kamu yang ideal kayak gimana. Atau kalau dia punya hasrat juga sama kamu, ada sexual attraction, uh, ya pengen physical attraction, apalagi kalau mereka yang love language-nya physical touch ya kan, kayak hasratnya tuh pengen banget disentuh-sentuh gitu kan, touchy-touchy. Iya, mereka tuh pikirannya udah kemana-mana. Kalau yang maskulin ya, ini gimana sih jadi ngeres deh nih pikirannya gara-gara ada gambar ini ya. Terus apalagi kalau dia pernah apa ya, pernah lanjutin atau enggak nih. Nungguin ya. Iya, apalagi kalau dia pernah ngeliat gitu ya bentuk tubuh kamu misalnya, pasti dia ingat gitu ya, dia ingat kayak gimana gitu ya, pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi saat dia membayangkan dan mengingatmu, yaitu kalau dia pernah lihat tubuh kamu ya dia suka inget-inget tuh. Itu kebanyakan maskulin sih kayak gitu ya. Itu kalau dia lagi bengong, kalau dia lagi sendirian tuh pikirannya aneh-aneh guys ya, yang maskulin itu. Saat dia membayangkan dan mengingatmu, dia sadar hubungan kalian tuh kayaknya nggak ada apa ya, nggak positif banget gitu. Ada hal-hal yang misalnya kalian tuh gampang banget ke-trigger buat marah, buat emosi, gampang banget buat konflik. Terus ya mungkin banyak dari kalian hubungannya tanpa status, FWB-an, friends with benefit, yang kalau ketemu cuma hahaha hihi, yang kalau ketemu tuh cuma kayak gitu-gitu lah ya. FWB kan pasti kayak gitu-gitu pacarannya ya, nggak pakai feeling, nggak pakai perasaan, tapi ya gitu deh pokoknya, kalian tau lah ya. Aneh-aneh kalau FWB tuh ya. Nah, dia juga sadar dari kalian ini banyak loh yang deket cuma HTS atau TTM, hubungannya tuh kayak nggak ada status, nggak official dan nggak jadian, tapi deket aja, tapi udah berbagi kasih, berbagi apa sih, berbagi ya pokoknya apa aja lah, di sharing ya. Saat dia membayangkan dan mengingatmu, dia juga sadar entah kamu atau dia udah banyak effort yang dikeluarkan dalam hubungan ini. Ya udah banyak banget effort yang dikeluarkan, dan banyak dari mereka ini juga kayak dihantui ya. Kamu tuh bikin dia kebayang-bayang terus tentang kamu, dan ada yang ngerasa kamu tuh kayak rumah ya, home. Dia tuh kayak kalau lagi butuh seseorang, dia tuh ingetnya tuh kamu, dia tuh pengen apa ya, pengen cari kamu. Kalau dia butuh seseorang gitu, dia pengen cari kamu, pengen sharing, pengen telepon, komunikasi, kayak I need someone aja gitu, kayak dia butuh seseorang, dan dia tuh pengennya tuh kamu, seseorang itu ya. Tapi ada juga yang pas ingat kamu tuh jadi kayak ingat yang sedih-sedihnya, bagian sedih-sedihnya, kayak kalian pernah konflik, kayak kalian ada konflik terus jadi kayak menjauh, nggak ada komunikasi lagi. Ada yang ingat sama hambatan-hambatan di hubungan kalian, misalnya ada yang LDR, beda keyakinan, jaraknya jauh, atau perbedaan umur. Nah macam-macam lah hambatan-hambatan itu. Nah ada dari mereka yang ingat hambatan-hambatan itu. Ada mereka yang udah banyak keluar materi, entah kamu atau dia nih, banyak banget pengorbanan dan perjuangannya di sini. Di sini tuh ada yang hubungannya baru, tapi ada juga yang lama. Yang lama ini effortnya tuh banyak banget, sampai materi, waktu, apa aja dikeluarin. Tapi ada juga yang hubungannya mungkin baru,
ya. Jadi ada yang ngerasa kayak penasaran atau menyesal, kok baru deket kok langsung kandas, langsung kalian menjauh, baru deket kok di ghosting atau di PHP-in mungkin gitu. Iya, ada yang lama ada yang baru ini hubungannya. Ada yang sangat menyayangkan kok kayak hubungannya kandas gitu aja, padahal ya belum sampai jadian atau hubungannya belum sejauh itu ya. Ada juga nih yang rasa perasaannya makin lama makin bertumbuh. Tadinya biasa aja, dia ngeliat kamu tuh biasa aja, kayak ya masih banyak lah ya yang lebih cantik dari kamu atau lebih ganteng dari kamu, lebih mapan, lebih menarik, lebih WOW gitu ya, lebih wow. Tapi kok makin lama kok rasanya makin bertumbuh, makin berkembang, makin perasaannya. Tadinya biasa aja, kok bisa gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu, kok bisa ya nggak lupa gitu, atau susah lupanya dari kamu ya. Ini langsung aja ya, tuh sama lagi kartunya yang keluar. Tadi aku udah bilang dia tuh ya kebayang-bayangmu, terbayang sama kamu, terutama kalau dia energinya lagi negatif, kayak lagi overthinking, terus dia kayak lagi butuh seseorang. Nah dia tuh pengennya tuh ya carinya tuh kamu tadinya, atau pengennya tuh hubungin kamu. Ini yang ngomong kayak gini nih kebanyakan yang kalian udah gak komunikasi atau menjauh ya. Kayak dia berharap kali ya, apa masih berharap ya. Aku sih ngerasa kalian udah menjauh dan gak komunikasi nih, banyaknya di sini. Ada yang bilang kayak kamu gak mau ya buka hati buat dia gitu, kayak kamu menutup diri atau menutup akses ya. Tapi bisa juga kamu yang menutup akses sih. Ada yang sering blok-blokan juga ya. Nah makanya mereka tuh kayak bilang kamu nggak ini ya, apa ingin membuka diri atau membuka hati, membuka akses supaya kalian bisa deket lagi. Atau ada yang bilang kayak kamu nggak mau terbuka sama dia, ceritain semuanya, kenapa kamu pergi, kenapa kamu menghilang atau menjauh ya. Ada yang nekat tuh kayak pengen hubungin kamu atau langsung ketemu sama kamu. Kayak ada yang pengen langsung ngomong aja gitulah, daripada gengsi-gengsi, daripada kayak mempertahankan ego padahal hatinya tuh kayak udah nggak bisa menahan diri gitu kan. Nah dia ini ada yang masih ngerasa terikat sama kamu, kayak susah banget buat lepas ikatannya dari kamu. Kayak mungkin ada strong connection ya, jadi ada koneksi di antara kalian, kayak hatinya tuh kayak ke kamu terus gitu, padahal mungkin banyak yang lebih menarik, lebih dari kamu, tapi kenapa koneksinya tuh ke kamu terus ya. Ada dari mereka tuh yang sudah menetapkan hati kayak tujuannya tuh kamu, suatu saat kayak dia bakalan cari kamu atau bakalan hubungi kamu lagi, atau dia bakalan ke kamu lagi, tapi untuk saat ini mungkin belum gitu ya. Tuhan, ini kartunya keluar lagi yang tadi aku bilang, banyak mereka yang ngerasa kayak mereka tuh udah gak dipentingin lagi sama kamu, di mata kamu itu mereka udah gak penting, nothing gitu ya. Jadi itu dia tuh udah bukan very important person buat kamu menurut dia gitu. Apa iya dia udah gak penting buat kamu? Itu kan menurut dia aja ya kan, pasti penting kok ya, buktinya kamu kepoin dia di sini ya kan. Kalian tuh ya sama lah. Kalau kamu bilang dia orang yang manipulatif, kamu juga sama. Kamu kenapa kepoin dia di sini? Kenapa nggak langsung hubungin aja? Marah-marah aku ya. Ya udah, pokoknya dia tuh ngerasa kayak dia udah nggak ada artinya buat kamu. Di mata kamu kayak gitu dia ngerasanya. Kayak udah nggak berarti lah, udah nggak bernilai, udah nggak berharga di mata kamu. Tapi ada juga dari mereka tuh yang setelah kenal, setelah deket atau setelah pisah sama kamu, mereka tuh kayak mati rasa. Nggak tahu terjadi apa di antara kalian, tapi ada yang kayak mati rasa. Ya udahlah, capek, nggak mau cari pasangan, nggak mau deket-deket sama siapa lagi. Mungkin kecewa kali ya, ada rasa kecewa yang begitu dalam. Mungkin trauma, mungkin ya lukanya dalam banget, jadi kayak mati rasa gitu ya.
Tuh, ada yang masih nunggu-nunggu waktu yang tepat. Entah mereka mau cari kamu, komunikasi atau apa ya. Tapi untuk sekarang sih kayaknya belum. Dan ada yang pas lagi ngebayangin dan mengingat kamu itu, mereka bilang kalau kamu tuh sikapnya dingin banget sama dia gitu. Kenapa? Kenapa dingin ya? Apa yang tadi, apa kamu juga mati rasa gitu ya? Ada yang kalian ini komunikasi lewat intuisi. Mungkin dia tahu loh kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, lagi sakit atau apa gitu ya. Nggak tahu sih dia taunya dari mana, tapi dia suka ngerasa kayak, kan ada strong connection aku bilang. Biasanya orang-orang yang strong connection itu kan apa ya, batinnya gitu kan, kayak kontak batin ya. Saat dia membayangkan dan mengingatmu, kamu tuh misterius menurut dia. Makin lama makin menutup diri, misterius, dan dia juga nggak tahu apa-apa tentang kamu lagi. Jadi kayak kamu menghilang, ada juga dari kalian yang menghilang. Ada juga yang ngerasa kamu kenapa gitu, menutup diri dari dia, nggak kontekan lagi atau nggak komunikasi lagi. Tapi juga ada yang ngerasa kamu kenapa ya nggak mau membuka diri, nutup akses. Tapi ada juga sih yang ketika mengingat dan membayangkan kamu, mereka tuh sebenarnya kangen sama kamu ya. Iya, kangen. Apalagi buat kalian yang susah digapai, menurut dia itu dia kangen banget. Sulit banget kayaknya buat deket, buat ketemu sama kamu. Kan kangen nih, kayak dia ngerasa sulit lah, gak mungkin buat ketemu sama kamu juga. Dan dia ngerasa hubungan kalian tuh berliku-liku banget, kayak lama gitu ya. Pasif atau ya gitulah, berliku-liku. Harus tunggu 1000 purnama gitu ya, nunggu kamu komunikasi atau nunggu kamu ngelakuin sesuatu, mungkin menurut dia. Tuh ya kan, nih ada kartunya yang bilang kamu gak mau membuka hati atau membuka diri ke dia. Dia tuh udah ngerasa kalian tuh udah beda ini ya, beda arah gitu ya. Kamu kemana, dia mungkin kemana, udah jauh, udah beda. Tuh ada lagi kan kartunya yang bilang ya ada koneksi di antara kalian. Ada yang ngerasa kamu tuh kayak ini ya, kayak penawar gitu. Mungkin dia tuh tadinya sempat trauma atau sempat belum healing atau belum move on dari masa lalunya, terus kamu hadir, kamu tuh kayak ini ya, bantu dia healing mungkin ya, secara sadar atau nggak sadar ya. Kamu bermanfaat juga pada saat dia proses healing. Dan ya ada dari kalian juga yang membawa cahaya buat hidup mereka di saat mereka lagi gak stabil dan gak baik-baik aja. Dan ada juga yang ngerasa kamu itu bantu dia buat berubah secara sadar atau gak sadar kamunya, tapi dia adalah yang berubah karena kamu. Tapi ada juga yang ngerasa kayak mereka kayak pengen move on atau pengen healing dari kamu ya. Karena ada yang ngerasa kayak hubungan kalian tuh bener-bener apa ya, menyakitkan kalian, menyakitkan atau mengecewakan buat dia. Ada seseorang yang kayak kecewa banget sama hubungan ini loh. Aku nggak tahu seberapa dalam dia sakit hati sama kamu atau sama hubungan ini, tapi ada seseorang yang kayak kecewa. Kalau kamu tanya, harusnya ya kamu yang sakit hati, bukan dia gitu ya. Kita nggak tahu seberapa dalam hati seseorang ya kan. Bisa aja dia kecewa sama hubungan ini karena hubungan ini nggak berjalan seperti apa yang dia inginkan. Jadi ya mungkin dia sedih, dia kecewa sama hubungannya, bukan marah sama kamunya ya. Kecewa karena mungkin dia juga nggak bisa berbuat apa-apa mungkin. Nah, saat dia membayangkan dan mengingatmu, ada yang pengen tahu kabarnya kamu nih.
kayak the real you gitu. Kamu kayak gimana sih sekarang kabarnya, keadaannya, atau apa yang kamu rasakan tentang dia saat ini. Dia ngerasa kamu tuh juga nggak jujur, kayak memanipulasi. Kayak apa iya kamu nggak kangen sama dia, apa iya kamu nggak apa sih, udah lupa sama dia, udah nggak ingat lagi sama dia. Nah, ada orang-orang yang kayak gitu. Kalau misalnya ada nih seseorang yang kayak pengen kontak kamu atau komunikasi ke kamu, tapi ya tunggu aja kali ya, tunggu sampai dia benar-benar yakin apa yang mau dia lakuin ke kamu. Di sini sih ada very soon ya. Aku nggak tahu very soon-nya mungkin nanti dia bakalan komunikasi atau ketemu sama kamu ya. Karena ini energinya cukup strong, kayak seseorang yang sulit banget buat jauh atau lepas dari kamu. Di sini sih mixed feeling ya, seseorang sebenarnya sulit banget buat ngelepasin kamu, tapi dia realistis kayaknya, sangat menggunakan logikanya. Jadi kayak dia berpikir apakah lebih baik untuk pergi aja, let go semuanya, daripada memaksakan keadaan gitu. Jadi kayak berserah atau menyerah. Tapi kayaknya dia nggak benci kok sama kamu, karena di sini ada kata-kata yang positive thinking and faith with will bring you romance. Jadi kayak dia tetap positive thinking aja ke kamu tuh, nggak mikir aneh-aneh atau macam-macam. Kalau kamu bilang kayak dia marah atau dia benci sama kamu, nggak juga sih, karena nih orang tuh kadang ada sisi positifnya. Nggak mikir yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek tentang kamu ya. Tuh, malah di sini kalau dilihat gambarnya kayak seseorang yang pengen open, welcome sama kamu gitu. Kayak ya dia pengen tetap baik sama kamu atau pengen tetap terbuka aja sama kamu. Kayak open his arm atau open her arms ya. Dia membuka tangannya untuk kamu. Nih ada seseorang yang kepikiran kamu terus, jadi kayak addiction, nggak bisa berhenti buat mikirin kamu, dan itu kayak sangat mempengaruhi hidupnya dia. Misalnya dia lagi kerja kepikiran kamu, dia lagi mau tidur spontan kepikiran kamu tiba-tiba atau apa, kan karena ada strong connection. Kalau strong connection pasti selalu gitu, tiba-tiba selalu mikirin, tiba-tiba kayak dada sesak, itu kan ada koneksi. Kamu ingat dia jadi tiba-tiba ingat kamu, dia ingat kamu, tiba-tiba kamu ingat dia. Itu biasanya kan strong connection kayak gitu. Nah di sini ada addiction are affecting your romantic life. Yang aku ambil maknanya di sini adalah dia kan nggak bisa berhenti buat mikirin kamu. Nah itu tuh cukup membawa pengaruh buat hidupnya dia sehari-hari. Dia kepikiran kamu, jadi lagi kerja tiba-tiba kepikiran, lagi kerja tiba-tiba keinget. Nah itu sangat mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari, katanya sih gitu ya. Udah itu aja ya gengs, udah lumayan nih lama. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ya ini zodiaknya dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Gemini, Leo, Pisces, Aries, Sagittarius, Scorpio, Taurus. Inisial hurufnya mereka ada huruf O, P, S, C, X, N, E, W, D. Oke, itu aja geng. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!